Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kadang sangat kaget ketika membaca beberapa referensi dan kajian-kajian, baik itu dalam kitab-kitab maupun dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Bahkan saat saya ketika membuka YouTube dan kajian-kajian ceramah yang sudah ada, banyak sekali dosa besar yang terabaikan, dan kita menganggap bahwa dosa kecil lebih besar daripada dosa besar. Oleh karena itu, saya merangkum ada beberapa tingkatan dosa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berzina. Hukuman sosial berzina sangat jelek sekali di masyarakat. Coba bayangkan, ketika kita mendengar ada tetangga kita yang berzina, seperti apa aibnya, bagaimana perlakuan sosial yang akan menimpanya. Padahal dosa zina itu hanya bisa diampuni saat dia dirajam sampai mati. Artinya, dengan dirajam sampai mati, maka hapuslah dosa zinanya. Yang tingkatan kedua adalah pelaku riba. Pelaku riba itu sama dengan 76 kali berzina. Artinya, siapa yang berani melakukan riba, maka dia harus memiliki 76 nyawa. Karena 76 nyawa tersebut sama dengan melakukan riba. Dan salah satu hukuman dari pelaku riba adalah bersetubuh dengan ibunya sendiri. Yang ketiga adalah ketika dia menyakiti orang lain. Kadang perbuatan menyakiti orang lain ini adalah peringkat dosa besar yang lebih besar daripada berzina dan lebih besar daripada pelaku riba. Berapa ratus nyawa yang harus kita miliki untuk bisa menebus kesalahan orang lain. Karena apa? Karena ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, ketika kita memiliki rasa sakit hati kepada orang lain, Allah tidak akan jamin mengampuninya, kecuali orang itu yang memaafkan. Oleh karena itu, menyakiti orang lain lebih besar dosanya daripada berzina dan melakukan riba. Ada satu hal lagi yang lebih besar dari ketiga dosa tersebut. Apa itu? Yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak menimbulkan penyesalan. Karena apa? Karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu sama dengan 1000 kali daripada berzina. Itulah tingkatan dosa yang saat ini kita abaikan. Kadang kita sering juga meninggalkan sholat hanya karena presentasi kita yang sedang terbatas waktunya. Kadang kita juga sering menyakiti orang lain, disadari ataupun dengan disengaja. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, semoga dengan kita mengetahui tingkatan dan dosa-dosa ini, kita tidak mengabaikan dosa besar yang terabaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan hendaklah setiap diri menafkahkan apa yang telah Allah berikan kepadanya sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Kemudian dia mengatakan, Ya Allah, bisakah engkau mengundurkan kematianku sedikit waktu saja? Niscaya aku mau bersedekah dan engkau mendapatiku orang yang soleh. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa manusia berada di 3 alam di waktu yang bersamaan.
Durasi kurang lebih 7 menit itu, di mana manusia pada saat itu berada di alam dunia yang belum dia tinggalkan. Yang kedua, alam syakaratul maut yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, alam barzah yang saat itu dia belum sampai tetapi sudah dibuka hijabnya. Dan pada saat itu calon mayit melihat bahwa dirinya berada di bawah naungan sedekahnya. Akan tetapi dia sangat menyesal karena terdapat hutang zakat yang belum dia bayar. Ada perbuatan sedekah yang belum dia maksimalkan. Dia baru melakukan zakat infak sodako, tapi ternyata zakat infak sodako dibalasnya sekali, dikali 700 kali lipat. Ada satu perbuatan yang belum dia lakukan, yaitu berwakaf. Karena dengan berwakaf, dia cukup melakukan sekali dan pahalanya bisa mengalir sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum hari itu tiba kepada kita, marilah kita memulai bisa melakukan wakaf. Karena wakaf tersebut bukan hanya sekedar tanah, bukan sekedar barang. Kita melakukan wakaf dengan angka yang relatif kecil. Yang penting kita ikhlas. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya jumlah yang diwakafkan, tetapi yang Allah lihat adalah ahsanu amala, yang paling baik dan yang paling konsisten. Yuk kita mulai berwakaf dari angka 50.000, 100.000, yang penting konsisten. Bapak dan Ibu bisa serahkan kepada nazir yang Bapak dan Ibu percayai dimanapun Anda berada. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.